بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang salat Jum'ah yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nakun li Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira. Sering-seringlah kalian atau bersungguh-sungguhlah kalian menyampaikan wasiat-wasiat, pesan-pesan penting dengan kebaikan terhadap kaum wanita. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sesering mungkin dan semaksimal mungkin memberikan pesan-pesan kebaikan tentang kaum wanita. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum wanita adalah pasangannya kaum laki-laki. Beranjak dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka dia melalui khutbah Jumat di atas mimbar dan di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, khatib akan menyampaikan beberapa pesan kebaikan dan penting untuk kita renungi bersama sebagai kaum laki-laki dan terkhusus kaum suami.
terhadap kaum wanita. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, istri adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Karena sebagian orang ketika kita melihat bagaimana ia memperlakukan istrinya, mengesankan seolah-olah istri itu bukan nikmat dan anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Allah Jalla wa'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Di dalam surat An-Nahl, dan nama lainnya surat An-Nahl adalah An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Karena di dalamnya Allah Jalla wa'ala mengurai sekian nikmatnya agar hamba-hamba yang telah menerimanya bersyukur atasnya. Dan di antara nikmat yang Allah uraikan di dalam surat An-Ni'am, An-Nahl agar kita mensyukurinya adalah nikmat istri. Allah mengatakan ialah yang telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan. Dan ialah yang menciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian anak keturunan. Bahkan Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai tanda-tanda kebesarannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri atau pasangan-pasangan hidup. Sehingga kalian merasakan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan di dalam dunia ini. Dan dialah yang menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh dalam hal demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka kaum yang mau berpikir. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, ma haqqu zaujati ahadina alaish, wahai Rasulullah, apa saja hak istri-istri kami yang harus kami berikan, yang harus kami tunaikan? Maka Nabi SAW bersabda, an tud'imaha idza ta'imt wa an taksuwaha idza iktasait wa la tahjurha illa fil bait wa la tuqabbihha wa la tadribil wajh. Hak istrimu yang harus engkau berikan adalah engkau memberikannya makanan apabila engkau memakan. Hari ini betapa banyak suami mio kedra ke pajuh mangat sabi bak warung. Bahkan ke peiklam bak status sosial tengah pajuh mangat. Dan urang inang dari rumah gekalan dari HP lakau tengah pajuh mangat sedangkan i rumah mungkot mesin hana geblau. Nanti food urang agam lawetnya. Mio kedra ke pajuh mangat sabi. Tapi untuk kurinang luar biasa kredit. Maka Nabi mengatakan antut'imaha idza ta'imt. Engkau berikan ia makan apabila engkau makan. Sebagaimana engkau suka makan enak, maka berikan pula makanan yang enak untuk istrimu. Wa anta kasuha idza iktasait. Berikan ia pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Hari ini betapa banyak suami yang semangat belanja pakaian untuk dirinya tetapi pelit terhadap istrinya. Untuk dirinya dia akan rela mengeluarkan uang yang banyak demi membeli pakaian-pakaian yang berbrand, yang bermerek. Mio untuk urinang bek takun dia mubla bak mall mebak rabu hana geba kecuali titun tiga. Nyanpi mio na leh semukoh. Nyampi semukoh yang kerja urinang dan belang pi belang urinang. Tapi mio kedra ke bajai berbajai mahal, berbajai bermerek, luar bermerek, silap bermerek, hitangin bermerek. Tapi mio ke urinang titun tiga ke belah bajai ke urinang.
Nyampi mio ba Idul Adha, getem you pakai atau ba Idul Fitri. Tapi mio kedua ke si bulan siga bajai baru. Bahkan minaruragam si minggu siga bajai baru. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya, wa antaksuha idza tasait. Hendaknya engkau berikan ia pakaian apabila engkau memakai pakaian. Yang ketiga Nabi katakan, wala tahjurha illa fil bait. Jangan engkau boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Karena sebagian uragam yo tengah bengih ke urinang. Urinang laki tulung ya intat upasa sihat mati hang tim. Giu jaang tapak. Mio tengah karu ngurinang ke boikot urinang ili luar rumah. Akhibu urinang payah wa rumah ngamoto labi-labi jak ngahonda ngelakau. Karena menurut tengah hanapah bacut ke boikot ili luar rumah sampai urinang payah wa ngatapak. La ilaha illallah. Nabi katakan kalau engkau harus memboikot istrimu karena suatu pelanggaran yang ia lakukan dan engkau boleh secara agama memboikotnya, la tahjurha illa fil bait. Engkau tidak boleh memboikotnya kecuali di dalam rumah. Adapun di luar rumah, dia butuh ke pasar untuk diantar ke pasar, engkau harus mengantarnya. Dia butuh untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya bersilaturahim, maka engkau wajib mengantarnya. Walaupun engkau baru bertengkar dengannya. Dia punya kewajiban untuk menghadiri walimah yang diberikan kepadanya, maka engkau wajib mengantarnya kecuali apabila dia membutuhkannya. La tahjurha illa fil bait. Wahai kaum suami, jangan kalian boikot istri kalian kecuali di dalam rumah saja. Ini perintah dari Nabi SAW. Ini bukan ucapan artis dari novel-novel atau sinetron-sinetron Korea. Ini keluar dari Nabi kita SAW. Yang siang dan malam kita mengaku cinta kepadanya, mengikuti sunnahnya. Yang selalu mengatakan bahwa dia adalah habibuna wa syafi'una wa khaliluna. Dialah yang telah berpesan, la tahjurha illa fil bait. Jangan sekali-kali kalian memboikot istri kalian kecuali di dalam rumah saja. Yang keempat, Nabi SAW berpesan, wala tuqabbihha. Jangan engkau jelek-jelekkan istrimu. Jeno uragam karena galak tat pehdem ngencang bawah panah bau orang kopi. Karena kabeh bahan ururin engro gejek ke bahan bak pehdem bak orang kopi. Urinang aib urinang gebuka bak orang kopi. Padahal nyan ngan sabah bantai Nyan mana mit gayan padahal. Getempu bro rata sago bak rata orang kopi geduk. Getempu bro urinang. Padahal ketika ia menjelek-jelekkan istrinya di hadapan orang lain, itulah wanita tercantik yang paling memesona matanya sebelum ia menikahinya. Dan itulah wanita yang telah melahirkan buah hatinya untuknya. Tapi sebagian suami masih mau menjelek-jelekkan istrinya, menggibah dan menggosip istrinya. Yang berikutnya Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajah. Jangan sekali-kali engkau memukul wajah istrimu. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya kalian mengambil istri kalian, kalian ambil dengan amanah dan dengan kalimat Allah Jalla wa'ala. Ijab qabul yang kita lakukan ketika kita menikahi istri kita, Nabi namakan itu kalimat Allah. Jangan bermudah-mudahan untuk menyia-nyiakannya. Dan Nabi namakan itu adalah amanah dari Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah.
kehormatan mereka yang sebelumnya haram bagi kalian menjadi halal karena kalimat Allah yang kalian ucapkan ijab qabul. Maka istri yang ada di sisi kita jamaah dimuliakan Allah, dia bukan sekedar amanah dari ayah, ibu dan saudaranya untuk kita. Bahkan lebih dari itu, dia adalah amanah dari sang ayah, sang ibu dan saudaranya, dan dia juga adalah amanah dari sang pencipta kita kepada kita yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia lebih kuasa daripada kita untuk bertindak, dan dia lebih mampu daripada kita dalam menurunkan azab kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka ingatlah bahwa istri yang ada di sisi kita, Nabi katakan dia amanah dari Allah. Kehormatannya menjadi halal untuk kalian setelah sebelumnya haram karena kalimat Allah yang kalian ucapkan, yang kalian keluarkan, yaitu ijab qabul. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wahai kaum suami, sediakanlah tempat tinggal untuk istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Baik pajuh mangat mantang. Sediakan tempat tinggal untuk istri kalian. Yang berkewajiban mencari rumah, memberikan rumah tempat tinggal di dalam Islam bukan istri. Si istri bagaimanapun kayanya, walaupun dia seorang wanita yang konglomerat, dan suaminya miskin semiskin-miskinnya, dia tidak berdosa apabila dia tidak menyiapkan rumah untuk suaminya. Dan dia tidak berkewajiban untuk membeli rumah untuk suaminya. Suamilah yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal di dalam Islam ini. Adapun jika istri yang menyediakannya, maka itu adalah kebaikan darinya yang mesti kita syukuri dan berterima kasih. Askinuhunna min haitsu sakantum, berikan tempat tinggal untuk istri kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Jangan kalian siksa istri kalian. Betapa banyak wanita jamaah dimuliakan Allah justru tersiksa hidupnya legem kawin. Segalam gem kawin baik gekeun getampa leyah mengecukehan leyah. Baik tahun gecutit leyah dan mak ge. Kata-kata kasar tidak pernah dia dengar dari ayah yang telah berjuang untuknya. Dari seorang ibu yang telah melahir, membesar dan merawatnya. Dan juga dari abang-abangnya. Tetapi menanlih gem kawin, ureninang yang monotumbun tinggai tulung tu. Pijut krut. Gara-gara lako yang beruakai. Tip uro kinang caci maki. Tip uro kinang carut dari lako. Subhanallah. Bahkan sebagian orang agam benai butai-butai zalim, butai-butai hanali kasih sayang di dalam hatinya. Uri nang apuh apah gemita peng dari bengah sampai tuput. Ya sumukoh bak wak belanggop. Ya tumurui bak belanggop. Ya sumula bak belanggop. Lehian ya sumurah lau rumah gop. Ilako peh batai bak orang kopi. Ilako yang nacarang duk dari bengah sampai suput bawa orang kopi. Ian wow rumah mio hanapah temon bu. Ururi nang laki sipak. Kerja bea. Tapi pajuh bumangat. Yang minta peng urinang apuh apah dari benga sampai seput gak minta peng. Getem kalan bek dah keun gebantu. Urinang yang ka kerja ketumupah bak belanggop. Megi entat hal depa fikir. Nyau si bagian si fuk ruakam bak tanya wacai. Urinang jauh belanggop. Ya semukoh. Ya semula. Ya temurui. Sumrah bajai lam bak rumah kau. Wah rumah. Payah masak abu lam kelakau ke.
Hanapai teman bu, Yahya ke kinang carut balako. Napeng bacut merpak dari kerja bagop, gecok lilako untuk belah rukok lom. Nyamio duk bawa orang kupi, cang bawa panah, peh tem sampai ke Amerika. Ini lelaki-lelaki yang zalim. Wattaqu zulma, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian sifat zalim. Karena kezaliman itu akan menggelapkan pelakunya pada hari kiamat. Apalagi yang kita zalimi adalah istri kita, kaum wanita. Mereka adalah orang-orang yang telah Nabi sampaikan kepada Allah hak mereka secara khusus. Di dalam doanya Nabi SAW menyampaikan, Allahumma inni uharriju ilaika haqqad dha'ifain. Ya Allah, kepada engkaulah aku serahkan dua hambamu yang lemah. Yang seringkali hak mereka diabaikan dan tidak diberikan. Anak yatim dan kaum wanita. Berpikirlah 1000 kali ketika kita hendak mengabaikan hak istri kita atau menzalimi kita. Hati-hati. Jangan sampai kita terkena doa Nabi SAW. Dan doa Nabi pasti mustajab. Allahumma inni uharriju ilaika haqqad dha'ifain. Ya Allah, hanya kepada engkau aku serahkan, aku adukan hak dua hambamu yang lemah. Anak yatim dan kaum wanita. Nabi SAW juga berpesan kepada kita kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Nabi mengatakan irfaqu bil qawarir. Bersikap lemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca kaum wanita. Nabi SAW menamakan mereka sebagai gelas-gelas kaca. Yang apabila dibanting atau dilempar dia akan hancur sehancur-hancurnya. Dan tidak akan bisa disatukan kembali. Demikianlah kaum wanita. Memang mereka tidak bisa membalas dendam dengan fisik mereka. Tetapi luka yang terluka di dalam hati mereka. Itu amat sulit untuk bisa disembuhkan dan mereka lupakan. Dan perintah langsung dari Nabi SAW. Irfaqu bil qawarir, kepada kita kaum suami. Berlemah lembutlah kalian terhadap gelas-gelas kaca kaum wanita. Yang saya bacakan ini bukanlah ucapan seorang artis. Atau nukilan dari novel-novel maupun dari sinetron-sinetron Korea. Sehingga dianggap berlebihan, terlalu lebay. Ini hadis Nabi kita. Ini pesan Nabi kita. Agar kita berlemah lembut terhadap istri-istri kita. Betapa banyak hari ini. Orang Masya Allah sholat 5 waktu. Tetapi sangat mudah main tangan dengan istrinya. Masya Allah gejak bet hana pre-pre. Jenggot Masya Allah. Tumayang hana pernah tinggal limang bawah wate jamaah. Tetapi mudah melakukan KDRT. Bacut-bacut menjaro ngaurinang. Bacut bungeh. Mama urinang kenang carut. Bacut bungeh ngaurinang. Bacut-bacut gancam ngurinang. Gepaya urinang. Ngang kata-kata cerai. Seolah-olah dunia ini milik dia. Bacuk-bacuk ku cerai kentu. Bacuk-bacuk kaya awal rumah orang syik ke. Gepaya urinang. Getakut-takuti urinang dengan kata-kata cerai. Bahkan sebagian mereka Masya Allah solat 5 waktu berjamaah, pergi kajian. Gemar baca Al-Quran. Tetapi terlalu mudah main tangan dengan istrinya. Seolah Allah tidak lebih kuasa daripada dia. Seolah Allah tidak lebih mampu daripada dia untuk melakukan itu terhadap dirinya. Dan Nabi SAW mengatakan irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian dengan kaum wanita gelas-gelas kaca. Ini Nabi sabdakan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali dan para sahabatnya. Sehingga jangan ada di antara kita yang mengatakan, nyan pembahasan, wahai Pak Khatib, hana perlen, ya purno, bak kamu. Kamu kana cuco mempadum roh ni baru nem kawin.
Baru dua lehero anak kamu kana cuco kana cecet. Nyan pembahasan hana perle ni pegah bak kamu. Abu Bakar matang perle pembahasannya. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk syurga. Laki-laki yang paling sempurna, suami yang paling sayang dan yang paling lembut terhadap istri-istri mereka. Kepada mereka Nabi berkata, irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian terhadap istri-istri kalian, kaum wanita gelas-gelas kaca. Dan di masa mereka, Nabi berkata, ya Allah, kepada engkaulah aku serahkan hak dua hambamu yang lemah, kaum wanita dan anak yatim. Kira-kira apa yang akan Nabi katakan seandainya Nabi hidup di masa kita dan melihat kaum laki-laki yang malas bekerja, yang sukanya cuma nongkrong, yang sukanya cuma merokok, cuma tidur, makan dan minum. Sedangkan yang mencari nafkah dari pagi sampai sore, banting tulang jungkir balik, justru istrinya. Kira-kira apa yang akan Nabi katakan kepada mereka? Kaum suami yang mudah main tangan, yang suka KDRT terhadap istri-istri mereka. Apabila kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya yang sangat lembut, yang sangat takut kepada Allah terkait istri mereka. Yang berjuang mencari nafkah, sebagian para sahabat itu ada yang nelayan. Sebagian sahabat itu cari nafkah berjalan kaki dari Madinah ke Syam. Kemudian dari Syam pulang lagi ke Madinah dengan berjalan kaki mencari nafkah untuk istri dan anak-anak mereka. Sebagian mereka jualan di bawah terik matahari di tengah-tengah padang pasir di pasarnya Madinah dan Mekah. Kepada mereka Nabi katakan irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian terhadap istri-istri kalian gelas-gelas kaca. Kepada mereka Nabi bersabda istausu bin nisa'i khaira. Sering-seringlah kalian berpesan kebaikan terhadap kaum wanita. Fa innahunna khuliqna minadh dhila'. Karena istri kalian diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Mereka tidak diciptakan dari batu yang tahan banting, yang boleh ditendang, dilempar dan dibuang ke sana dan kemari. Tapi mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau memaksanya lurus, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal la'awash. Dan kalau engkau membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Maka solusinya adalah irfaqu bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan mereka gelas-gelas kaca. Ibadallah. Uranya dudna urinang takalan subhanallah. Segala mengkawin dengan aura agamian, putih gedeh kulit ke. Tumbun senang ke gedeh. Tekem-kem ti urang. Menang mengkawin dengan sirau agam kulit yang putih je ke hitam. Badan yang tumbun kaje kepijut krut. Yang sehari-hari tekem-kem sabe. Nyo dalam keadaan susah, gelisah, muka tidak pernah ceria. Kenapa? Dari bengah sampai isumput. Ya sumkoh berbelanggau. Ya sumula, ya tumurui. Di pura kenang carut dari lakok. Di ura kenang poh lelakok. Sedangkan lakok baik dah kerja. Peng atau rinang temcok nyan pilom untuk blorkok lom. Nyan cukup jai takalan di tengah-tengah masyarakat tayo di Acehnya. Maka pembahasan lagi sangatlah penting jamaah ini mulakan Allah. Karena apabila seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya masih Nabi nasihatkan, masih Nabi nasihati dengan nasihat-nasihat yang di atas. Lalu bagaimana seandainya Nabi hidup di masa kita ini yang melihat banyak kaum suami yang melakukan kezaliman, kekasaran, KDRT dan malas bekerja mencari nafkah buat istri dan anak-anak mereka. Ibadallah. Aquli qawli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل